Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Widiasari dengan nomor induk mahasiswa 858963369. Di sini saya akan mengajak kalian membahas materi tentang modul 2 KP 1, yaitu tentang ekosistem darat alami dan buatan. Apa itu ekosistem? Ekosistem adalah sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi dan hubungan timbal balik tak terpisahkan antara komponen biotik atau makhluk hidup dan komponen abiotik atau benda tak hidup di lingkungan tertentu. Kesatuan ini menciptakan aliran energi dan siklus materi yang seimbang. Ada dua jenis ekosistem, yaitu ekosistem alami dan buatan. Pengertian dari ekosistem alami yaitu ekosistem yang terbentuk secara sendiri oleh alam tanpa campur tangan manusia. Nah, contoh ekosistem alami yaitu hutan, padang rumput, gurun, dan gunung. Kedua, ada ekosistem buatan, yaitu ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, contoh dari ekosistem buatan yaitu sawah, taman, dan kebun. Adapun alat dan bahan yang digunakan yaitu lembar pengamatan, alat tulis, dan alam sekitar. Yang pertama, kita akan menuju ekosistem darat alami yaitu hutan. Komponen abiotik beserta kondisinya yang ada di hutan antara lain kondisi cahayanya cukup dan suhunya mencapai 32 derajat Celcius, jenis tanahnya gambut dan subur, anginnya semilir dan keadaan airnya sangat cukup. Sedangkan komponen biotik yang saya temukan di hutan yaitu yang pertama ada pohon pisang, pohon cabai, pohon bambu, pohon talas, pohon nangka, dan pohon singkong. Keenam tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik di lingkungannya, di mana tanaman membutuhkan cahaya matahari, air, dan juga tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain itu, tanaman juga membutuhkan hewan dapat membantu proses penyerbukan. Selanjutnya kita akan mengamati yaitu hewan. Yang pertama ada laba-laba, yang kedua ada kupu-kupu, dan yang ketiga ada ulat tanah, dan yang keempat ada cacing. Hewan-hewan tersebut juga berinteraksi dengan komponen biotik dan abiotik di lingkungannya. Mereka membutuhkan air, oksigen, dan makanan untuk terus bertahan hidup dan berkembang biak. Dalam hal ini, tumbuhan sebagai produsen dan hewan sebagai konsumen. Selain itu juga terdapat dekomposer atau pengurai. Mereka makhluk hidup atau organisme yang memperoleh energi dengan cara menguraikan sisa-sisa makhluk hidup lain yang sudah mati. Nah, di dalam ekosistem hutan ini, pengurai yang ditemui yaitu jamur, bakteri, dan juga cacing. Selanjutnya kita akan menuju ekosistem darat buatan yaitu sawah. Komponen biotik dan abiotik yang akan kita amati meliputi cahaya matahari. Terlihat cahayanya sangat terik, suhunya mencapai 32 derajat Celcius, tanahnya subur, anginnya cukup semilir, dan kondisi airnya cukup banyak. Adapun komponen biotik yang kita temukan adalah semangka, pohon jagung, rumput, bunga-bunga liar. Semua tanaman tersebut saling berinteraksi dengan komponen abiotik, di mana mereka membutuhkan cahaya matahari, air, dan tanah untuk membantu proses pertumbuhan dan perkembangannya. Selain tumbuhan, komponen biotik lainnya adalah jenis-jenis hewan. Yang pertama ada kupu-kupu, yang kedua ada laba-laba, yang ketiga ada burung,
Dan yang keempat ada kepiting. Pada ekosistem darat buatan, saya juga menemukan unsur-unsur abiotik, yaitu ada air dan bebatuan, jalan beton, atau jembatan yang dibuat dari beton. Adapun decomposer atau pengurai yang ditemukan di ekosistem darat buatan, yaitu sawah. Yang pertama ada jamur, bakteri, dan juga cacing. Berikut adalah tabel pengamatan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat alami dan komponen abiotik dan biotik ekosistem darat buatan. Kesimpulan dari pengamatan hari ini adalah pada lingkungan sekitar, hutan dan sawah menunjukkan bahwa di alam ini terdapat hubungan timbal balik antara unsur atau komponen biotik dan abiotik yang membentuk sistem ekologi atau yang disebut ekosistem. Interaksi tersebut mendukung keseimbangan alam yang menguntungkan bagi makhluk hidup termasuk manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.